Jadi sebenarnya konseling itu bukan cuma sekali dilakukan dengan berbagai sama sosialisasi sama orang suka kayak sosialisasi juga. Nonton, baca buku, sama baca komik. Hobi di olahraga. Hobi itu sering ke badminton, basket, sama hobi sendiri itu kalau yang paling disukai itu sekarang itu di matematika.
kita memahami Kamu sekolah baru juga. Terus gimana sih kalau di sekolah? hubungan sekolah itu baik secara Mereka tuh akan bilang kamu kayaknya kepala kamu SMA. Terus gimana sih perasaan kamu jalan di sekolah? ada rasa lelah di sekolah kan ada kewajiban ya. Ada nggak sih hal Masalah perkuliahan masa depan berarti cocok apa yang membuat kamu tertarik dan begini karena ini kan selama depan terus terakhir yang terakhir itu tentang masa depan buat gak ikut ke depannya sendiri. Dalam bentuk persentase keyakinan itu di 90%. ada nggak sih Banyak bakal terkena itu ini menjadi kayak gimana itu semenjak di kelas ini mulai berubah ya banyak kira yang ya overthinking nggak terus dia cara ketemuan ada juga SD saya akan paling sampai SD perusahaan terus SMP juga perusahaan sama perusahaan mata pelajaran yang paling menonjol di sekarang? mata pelajaran yang paling menonjol saya itu ya fisika. Terus menurut mata pelajaran yang paling Bahasa Arab kalau menonjol maksud ada masalah? Ada nggak sih prestasi yang paling prestasi yang pernah diraih tingkat kelas boleh diceritain dari SD sampai kelas dari SD saya tingkat selalu besar terus di SMP
peringkatnya ke turun naik dari kelas 7 itu besar, di kelas 8 itu keluar 10 besar ke 15 besar, terus di kelas 9 naik lagi ke 5 besar. Pernah itu di SMP itu website. Saya ikut itu di kebetulan itu ada jurnalistik dan sinematografi ya ada. Saya posisi beliau itu megang bidang editing atau kreatif. Lomba ke Jogja tapi itu gagal. Lomba foto karena sekolah tidak kabupaten yang pernah keluarga saya punya ada 4 keluarga pada sekolah memiliki adik laki-laki. Saya itu sangat dekat, bisa dibilang kayak ya setiap hari ngobrol, terus tanya terus juga sering nanya kalau mau ke sini gimana. Itu ya dekat juga, sangat dekat. Cerita kayak sering diikutin di psikolog. Itu ya cukup terpenuhi lah, sudah hampir setiap hari masuk bangetnya ya harapan mereka juga yang harus perbaikilah dari mereka. Di Indonesia biasanya di jurusan hukum dan kerjanya itu di kejaksaan. Aku awal-awal itu kayak belajar cuma tapi setelah itu terpikir lagi dan yang mengambil lagi kayaknya tuh gak cocok terus ya kita ya
bisa kalau Kenapa? orang tua tidak bisa menanyakan. Tadi kan bahasa tentang apa yang mengajari hati? Apakah merasa rindu atau enggak bosan? Kalau itu itu dibilang sekali Kita nggak bisa. pernah proses. Oh iya iya iya. Kenapa ya? Dan itu kayak mau marah tapi terjadi. Kalau bisa Iya pasti. Kalau ya berubah pengen jadi engineer teknik ke teknik kimia atau enggak kimia. Kalau pekerjaan satu itu di teknik kimia itu kerja di offshore atau ya pernah bekerja di ITB jadi kayaknya bakal ke lihat ke ruang itu ya saya seru kayak belajar itu kayak pasti terus masa Terus apa yang kamu ketahui tentang proses kimia ya seperti yang bekerja perkumpulan tenaga anggota produk-produknya tapi kalau sipil ya kayak ini ada manajemen dan terus berubah-ubah. kerjaan tidak berjalan bersalah. Dan sebagai polisi tentara karena aku gak suka tidak itu kayak berat terus ya di bawah tekanan kayak harus cepat banget. Kalau itu kan ya tekanannya tuh kayak beda gitu. Itu beda kalau polisi tidak kan itu bela negara apalagi kalau ada dalam peperangan yang kedua berpikir terus kalau kita belajar menjadi terus belajar apa yang kita tahu itu kayak seperti
yang satu majority bukan siapa ada yang paling baru menteri SDM. Kalau misalnya yaitu misalnya gaji itu yaitu inspirasi dalam hal ada motivasi kata-kata kelebihan dari ya bisa bersosialisasi terus bisa mempertimbangkan masalah itu di awal mempertimbangkan ya, masalahnya itu belum kelar tapi ya udah bakal diselesaikan di awal itu lebih ke ya overthinking kayak mikirin masalahnya dulu tapi masalahnya belum muncul tapi udah dipikirin ya dicegah dulu buat percaya diri luka bisa bikin ke dalam ya kan terus kamu bisa terus dalam hal nilai juga ini kemarin untuk lomba sekolah tampilannya misalnya kalau film tadi itu acting gitu juga sering ataupun terus juga sering berlatih jadi kayak ya teater ikut kerja sama ini kalau misalnya kalau di sekolah tuh kayak kalau misalnya kelas itu terus posisi apalagi belajar itu kesulitan memahami pelajaran terus kalau di rumah sama aja ya, kalau kesulitan belajar ya pasti kayak cuma lagi HP harus suasana bagaimana cara kamu kritik dari orang kritik artinya terus dengan rumah terus kayak terus sendiri kalau ini oh iya benar kata teman-teman kalau memang salah
itu mempengaruhi ya mempengaruhi bisa kita katakan itu pengaruh pengaruh ya terus seperti ya ada yang biasa memberikan sholat untuk bisa kemarin tuh caranya buat itu dan nilai kayak informatika itu tinggi tidak lagi terus next itu juga jadi sedang buat ambil teknik terus bagaimana di itu mengaminasi kalau ya bisa waktu yang kalau yang penting kan kalau ternyata jangan ya ada ruang itu kayak infeksi, ada infeksi saluran ya itu bisa bantu cemas ya nggak gitu cemas ya setiap orang kayak sana mana cara mengejar obat itu kalau dipikirin pikirin aja pikirin itu terus kayak udah bisa kalau kita merasa ada ya tinggalin kalau ya cemas dan ketika ya tinggal beberapa bulan lagi dan ternyata kita lagi TKA kalau aku kayak tinggal tidur kalau nggak tinggal support jangan yang sekarang lagi belajar ya kalau tidak ya bisa jelasin ke orang tidak ya bisa terulang kalau di keluarga itu terbuka tapi nggak bisa terbuka
Itu terjadi sih kalau cuman kata makanya kan hobi saya untuk edit terus kenapa terinspirasi untuk ikut membuat dunia kan kamu ada di bidang ini terus kamu kan di sosial kenapa nggak ikut kayak sistem informasi atau itu kan lebih ke hiburan gitu nggak tahu lah kamu terus jauh Kalau yang situ itu aku baru bisa lihat tapi saya itu beda film sama itu kan beda itu kalau itu kayak ya untuk hobi biasa suka nonton terus suka ya sesi kedua yang edit itu kayak saya buat saya coba. tapi kalau yang pertama Anda tadi juga tahu dari dulu cara kita kalau buat itu udah masuk ke kuliah itu sudah dapat kayak sudah dapat informasi kayak seragam kayak sebenarnya aja itu tuh mau buat alat materi yang kayak cuma dulu yang angkat kayak tapi kenapa lebih rendah dari yang bisa dihilang. Kalau dibuat sih enggak, kalau udah misalnya kamu udah marah itu udah oksigen gitu. Enggak dapat kredit situ nih mau mana? Terus tapi kalau jadinya bakal turun lagi. Kalau paling
kamu udah siap belum? Nggak sesuai ekspektasi kamu ya. Kalau nggak ekspektasi ya udah siap kan bakal ya kalau berjalan enggak kalau misalnya lulusnya beda jalur dari tadi ambil dulu buat kuliah setahun terus tes lagi. Ya rasanya gitu kalau soalnya ya kalau kami bicara ya dan tergantung itu sekolahnya. Jadi ini motivasi aja jangan sampai ngancurin kalian dari apa kayak kamu benar-benar bagus itu ada opsi A, opsi B, benar-benar udah kamu pikirin gitu. Tapi kenapa nggak begitu ya kita kan juga berapa kan? Saya pesannya apa? Tergantung dan kalau nggak belajar itu yang kalau misalnya nggak belajar pasti bakal kalau pada lagi paling cuma 9,2 Berarti 17 kan? 17 sama tuh Juni pasti ya Gemini juga iya sama juga Juni masih ini kayak hari ini kamu mau planning besok kamu ini hari ini konten ini kalau besok pasti mau ini ya gitu lah basis dari lah nah betul masih labil terus kayak belajar untuk tuntutan sekali banyak orang yang suka nama waktu maksud saya biasanya ada kegiatan-kegiatan aku biasanya pagi ke siang ya sekarang saja kalau proyek kalau beda Apakah sudah siap semua? Ya, Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yuki udah meluangkan waktunya hari ini buat ikutin sesi pada hari ini. Apa kabar hari ini? Sehat, baik banget ini. Sarapan nggak tadi? Tadi sarapan. Oke, mantap.
Nah, langsung aja ya. Pada sesi sebelumnya kan kita sudah membahas nih mengenai dirimu, latar belakang, lulusan keluarga, minat, serta gambaran awal nih mengenai rencana karir dan masa depanmu. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan dengan menggali lebih dalam mengenai jurusan, tujuan karir, kekuatan, serta hambatan yang mungkin kamu hadapi dalam mencapai cita-citamu. Nah, selain wawancara nanti kamu juga akan mengajarkan beberapa asesmen karir secara online, tes online. Tidak Ah, ada jawaban yang benar atau salah. Jadi, jawablah sesuai dengan kondisi kamu ya. oke ya. Apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu atau tanyakan sebelum kita mulai? Nggak ada sih. Oke, lanjut ya. Setelah pertemuan terakhir kita kemarin, ada nggak hal baru yang kamu sadari? Mungkin, oh ternyata aku sukanya di bagian ini loh, oh ternyata aku kurangnya di bagian ini. Ada nggak? Ada sih kak. Atau bisa ceritakan lebih lanjut? Eh, aku tuh menyadari kalau aku tuh kayak masih kurang aja gitu. Kalau misalnya dalam hal yang kayak menuju masa depan tuh kayak masih ada kurang rajin gitu. Oke, kenapa kamu kenapa hal itu baru kamu sadari sekarang? Bisa. Karena nggak sengaja pas cerita-cerita terus nggak sengaja sadar gitu. Kayak oh ternyata kurang. Itu aja sih. Gimana perasaanmu setelah menyadari hal tersebut? eh Kalau perasaan ya kayak oh berarti harus ditingkatin gitu. Oke, baik. Nah, setelah dipikir-pikir lagi nih, ada nggak hal yang sebenarnya ingin kamu ceritakan tapi belum sempat tersampaikan di sesi kemarin, sesi pertama? Nggak ada sih kak. Oke, Udah ada. lengkap Aman ya? gitu. Cuman Oke, kita lanjut. Dari semua pilihan yang kamu pertimbangkan nih, apa yang membuat teknik kimia atau sipil ya kemarin ya, jadi pilihan utamamu? ya karena pertimbangannya itu kayak termotivasi dari orang-orang lain sih. Kayak dari entah dari sepupu atau dari teman-teman. Itu bukan ikut-ikutan doang kan, hanya ikut-ikutan semata, tapi memang termotivasi. Ya termotivasi terus kayak kemarin aku bilang ngelihat nilai yang menonjol tuh paling menonjolnya di sana gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan tertarik dengan eh, jurusan tersebut? Semenjak dari kelas 10 semester 2 udah mulai tertarik di bidang engineering atau teknik. Saat kejadian apa tuh, kalau boleh diceritakan? Kalau saat kejadiannya itu pas setelah ulangan terus dapat nilai yang gede lah. Terus ya udah dipertimbangin dah oh cocoknya masuk di teknik. Oke, kita lanjut. Menurutmu apa yang membuat dirimu cocok dengan jurusan teknik kimia? Atau sipil? eh karena kalau di teknik kimia kan itu kerjanya kayak lapangan, sering bersosialisasi juga. Terus Oke. em, aku tuh nggak suka yang kayak misalnya di kantor duduk-duduk ngerja depan laptop kayak nggak bisa ngobrol sama teman-teman kerja gitu. Gitu sih. Lalu kemampuan apa yang mendukung hal tersebut? Tahu nggak? Kalau kemampuan belum tahu, belum Hanya pernah. ini ya, nilai sama melihat termotivasi dari orang lain. Ya, tuh. Oke, lanjut. Jika suatu saat ternyata Yuki bekerja atau bekerja di bidang teknik kimia atau sipil itu tuh tidak sesuai harapan, kayak oh ternyata sangat melelahkan atau sangat menguras mental. Apa yang akan Yuki lakukan? Kalau itu udah dipikirin resikonya kalau misalnya udah ada tekanan itu kan dari pekerjaan. Terus juga kayak kalau kalau sebelum masuk teknik sipil atau teknik kimia itu harus dipikirin dulu gitu. Ada tekanan atau enggak. Ini nggak memikirkan alternatif lain nggak kayak eh misalnya ternyata di tengah perjalanan atau di ujung jalan, oh aku mau ganti nih, nggak di situ. Kira-kira di mana? Kalau di tengah perjalanan tiba-tiba mau ganti, paling ke ini berubah jadi apa ya? Ambil sarjana hukum lah, ke hukum, ke bidang hukum itu. Kalau dipikirkan, gimana perasaanmu saat hal itu terjadi? Kalau dipikirin ya pasti sedih sih Kak kalau misalnya itu tuh hal itu tuh terjadi. Soalnya kan bidang yang dipengenin kan bukan di sana. Lalu siapa yang bakal Yuki ajak diskusi jika hal itu terjadi? Kalau diajak diskusi yang pertama kali itu pasti ayah kalau nggak bunda. Oke, jadi orang tua ya.
Ya orang tua. Nah, menurut Yuki nih, apa tantangan terbesar yang akan Yuki hadapi jika masuk jurusan tersebut? Pastinya kalau tantangan terbesar sih kalau udah didengar-dengar dari orang-orang itu tuh pasti itu tugas. Tugas tuh pasti tantangan terbesar. Apalagi banyak lapar kan kata mereka-mereka tuh kayak laporan praktikumnya. Jadi itu buat tantangan terbesar. Tapi udah siap ya menghadapi laprak, karena memang Yuki suka. Iya, udah siap. Udah dipikirin juga. Apa yang membuat Yuki tertarik nih sama laprak dan sebagainya itu? eh Kalau tertariknya tuh pasti karena praktikumnya tuh seru gitu. Gitu sih, sukanya di praktikum. Hmm. Lalu mekanisme atau cara menghadapimu bagaimana? Kira-kira menghadapi tantangan. Menghadapi kalau menghadapi Laprak, tantangan sih, tugas, ya. kalau menghadapi tantangan kan ya namanya udah resiko jadi udah dikerjain aja gitu. Kayak terima bakal udah ada resikonya nih bakal gini. Oh ya udah. Itu sih paling diterima-terima aja. Nah, selanjutnya seberapa siap nih kalau dipikirin sekarang tentang ini tantangannya? Kalau soal tantangan itu 98% lah kak, nggak bisa 100. 2%-nya itu apa? Kalau 2%-nya tuh soal capek, pasti bakal capek, belum siap capek sih kak. Kira-kira bakal overthinking nggak kalau misalnya eh, nggak bisa ngejain atau ketimpaan nih capek, tapi ternyata lapraknya banyak. Pastinya overthinking sih kak, itu kan bakal ngaruh ke nilai-nilai selanjutnya. Pasti kepikiran terus kayak oh nggak bisa ngerjain, gimana harus ngerjainnya, terus capek juga banyak tugas, pasti overthinking. Untuk menghadapi overthinking itu, apakah sudah tahu bakal bagaimana? Kalau menghadapi overthinking ya pasti eh, kalau aku sih lebih ke hiburan, kalau nggak minta ajarin teman gitu. Nah, menurut kamu nih, bekerja itu apa sih? Untuk apa gitu? Bekerja, Ya, bekerja itu kalau menurut aku sih kayak mencari suasana yang kayak gimana ya, suasana suasana kerja kayak misalnya tuh ada kerjaan kayak ada tugas pokok lah, ada kewajiban kita tuh untuk ngerjain kalau di dunia kerja. jadi intinya bekerja itu mencari suasana yang seperti bekerja. Gitu. Ya kayak mencari suasana untuk, bukan mencari suasana sih, kayak mencari kehidupan yang gimana gimana ya bilangnya, kalau kehidupan yang eh kehidupan kayak untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus kayak kita tuh melaksanakan kewajiban itu. Melaksanakan kewajiban. Kenapa itu penting bagimu? Melaksanakan kewajiban. Kalau soal itu sih penting sih kak kalau untuk bekerja tuh. Soalnya tuh kalau kita nggak bekerja kayak sekarang tuh pasti bakal susah, kayak misalnya bakal susah untuk hidup, untuk melanjuti kehidupan selanjutnya. Oke. Tapi ada alasan khusus nggak? Kenapa harus hal tersebut? Kalau alasan khusus sih belum ada. Dari pandangan siapa bekerja itu penting karena bakal untuk menghidupi kebutuhan. Dari pandangan itu pasti terutama tuh dari orang tua dulu, kalau aku mandangnya dari orang tua gitu. Oke. Menurut Yuki nih, orang yang sukses itu seperti apa sih? Orang yang sukses itu misalnya kayak dia tuh sukses dalam dalam apa ya, yang kayak eh, Punya uang banyak kah? Atau bisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari itu udah termasuk sukses? kalau menurut aku sih orang yang sukses tuh kayak misalnya dia tuh punya wishlist, nah terus wishlistnya tuh bisa di di dipenuhi lah oleh dia. Kalau menurut aku kayak gitu orang sukses. Apa nih yang dipenuhi? Kebutuhan sehari-hari? Atau keinginan dalam bekerja itu? Kalau itu kebutuhan sehari-hari, terus juga keinginan dalam bekerja dan dalam dunia kerja gitu. Oke. Menurut Yuki nih, siapa orang sukses menurut Yuki? Eh, Orang yang sukses, kalau Ya, orang sukses
Mungkin banyak sih kak, tapi nggak bisa dibilang tuh. Tapi kalau misalnya itu orang sukses beneran tuh kayak mungkin dalam dalam keluarga boleh nih kak. gimana? Kalau misalnya bilang orangnya tuh orang harus orang lain atau orang dalam keluarga juga boleh. Boleh, boleh orang lain, boleh dalam keluarga. Siapa yang pandangan Yuki orang sukses itu? Kalau menurut pandangan itu di om sih kak, Oh, oh. Dari keluarga ibu atau ayah? dari keluarga ibu ada, Jadi adiknya ya. ya adiknya. Apa yang membuat Yuki menganggap Om itu orang sukses? Karena dia tuh selalu memiliki tujuan hidup, terus juga memiliki kayak pola pola hidupnya tuh yang kayak memiliki tujuan hidup ke depan, terus disiplin karakternya tuh kak gitu. Menurut Yuki nih, sukses itu selalu berkaitan dengan uang nggak? Kalau itu enggak sih kak. Sukses tuh ada sukses dalam dalam pola pikir, terus juga sukses dalam belajar, nggak selalu uang. Pikiran itu sudah bagus. Lalu, selanjutnya, jika suatu hari nanti Yuki sudah bekerja nih, apa yang ingin kamu capai? Yang pasti mencapainya tuh kayak eh, pengennya tuh memiliki jabatan tinggi, terus kayak memiliki relasi yang luas lah di dunia bekerja. Kenapa itu penting untuk Yuki? Mencapai jabatan yang tinggi, relasi yang luas. Karena dalam dunia bekerja untuk saat ini kalau nggak ada relasi agak sulit sih kak. Jadi pengennya tuh pengen punya teman-teman yang kayak di Saling bidang ini mendukung. di bidang itu, ya terus juga bisa sharing-sharing gitu gimana. Bagaimana perasaan Yuki, misalnya berhasil mencapai semua hal yang Yuki capai itu? Yang pasti terutama tuh seneng sih kak, happy kalau bisa capai keinginan kita tuh. Terus juga kayak ya bakal ingat lah dulunya tuh susahnya kayak gimana. Lalu, apa yang akan berubah dalam hidupmu jika mencapai itu semua? Yang Kira-kira. pasti berubahnya itu dalam mungkin dalam bidang kehidupan sehari-hari, terus juga dalam kehidupan bersosialisasi itu pasti berubah. Kenapa kehidupan sehari-hari menurut Yuki yang berubah? Apakah sekarang relasinya kurang? Kalau itu enggak sih kak, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak ya misalnya sekarang tuh kayak di rumah terus pulang sekolah di rumah gitu kak. Tapi kalau nanti dapat yang diinginin pasti nggak gitu, pasti berubah. Enggak, soalnya ada schedule-schedule yang harus dipenuhi. Hanya itu ya, suka bekerja di lapangan, Iya, bersosialisasi. ya. Terus, menurut Yuki nih, manfaatnya bagi dirimu bakal apa? Kalau manfaat sih ada perubahan diri, terus ya mungkin manfaat yang lain itu di bidang di bidang diri sih kak. Oh, maksudnya di bidang ini ilmunya. Ya ilmunya bakal ada pertambahan ilmu lah. Kalau untuk keluarga, Kalau untuk keluarga yang pastinya tuh manfaatnya tuh pasti ada rasa bangga terhadap diri aku gitu. oke. Oke, selanjutnya, menurut Yuki nih, eh, kemarin kan Yuki bilang nih, tingkat keyakinannya tuh 90%. Apa yang membuat Yuki memberikan angka 90% itu? Untuk saat ini tuh belum yang saya yakin untuk 100% itu sih kak. Soalnya kayak belum siap buat melaksanakan ujiannya, terus juga tesnya, terus kayak belum mikirin mikirin kayak bakal masuk beneran nggak di situ, bakal keterima benar nggak, itu sih kak. Oke, kenapa memberikan angka 90%? Nggak, atau tinggi, lebih tinggi, atau lebih rendah? Karena 90% tuh keyakinannya tuh hampir memenuhi, dan ada cuma 10% yang nggak yang memenuhi banget untuk keyakinan. Kan ada faktor-faktor yang aku sebutkan tadi tuh belum bikin aku yakin buat yang lebih tinggi gitu. Kalau lebih rendah sih nggak, udah pasti nggak lebih rendah dari 90. Yang belum yakin tuh belum ini ya, belum siap tesnya, Ya, terusan mikirin kalau nggak bakal masuk atau enggaknya. nah, belum tentu lulus kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apa bukti yang membuat Yuki percaya bahwa Yuki mampu mencapai hal tersebut? Tujuannya. Kalau bikin percaya banget tuh eh, ini sih kak, hasil-hasil belajar terus juga hasil-hasil kayak kita konsul terus juga banyak-banyak konsul terus sama hasil-hasil try out gitu. Eh, ada pengalaman nggak yang mendukung hal tersebut? Keyakinan itu. Kalau pengalaman sih ada sih kak untuk mendukung keyakinan itu tuh. Pengalamannya tuh seperti kayak ikut mentoring terus juga eh, ikut itu ada sosialisasi kayak sosialisasi yang untuk memikir masa depan gitu sih kak. Hmm. Oka mau tanya nih, pernah nggak ngalamin kegagalan sebelumnya? Kegagalan banyak. Yang sebutnya salah satu kegagalannya yang buat Yuki down. Yuki Kalau down banget. tahun aku waktu itu kalah OSN di tingkat nasional itu down terus juga kalah juga di provinsi terus kalah dalam misalnya tuh nanti lomba lomba kayak ikut lomba gitu pasti kalau kalah tuh pasti down gitu. Itu saat SD, SMP, SMA? Kar- Kalau yang itu SMP yang down banget. Kalau SMA belum ngerasain buat ikut lomba lagi. Oh, jadi SMA-nya belum ada pernah ikut lomba lagi OSN. Belum belum ada. Apa nih yang Yuki pelajari dari pengalaman sebelumnya? Pengalaman OSN itu, kegagalan itu. Kalau yang Yuki pelajarin sih kayak waktu tuh Yuki tuh sebelum OSN tuh mungkin ada kurang belajarnya lah. Tapi sekarang kayaknya kalau misalnya untuk ikut OSN lagi pasti Yuki tuh kayak lebih sering latihan soal gitu. Kayak lebih lebih sering belajar daripada yang kemarin gitu. Belajar dari pengalaman ya. Ya belajar dari pengalaman sebelumnya. Oke, selanjutnya ini. Dari semua kelebihan yang Yuki miliki, mana yang paling menurut Yuki itu membantu untuk mencapai cita-cita? Semua yang aku miliki untuk mencapai cita-cita tuh salah satunya itu tadi tuh yang pastinya tuh nilai terus juga dalam kegiatan aku belajar itu pasti mendukung banget sih Kak. Yakinnya sudahan sama prosesnya. Ya sekarang udah mulai untuk meyakini diri kalau misalnya prosesnya tuh gak bakal nyianatin hasil gitu lah. Tapi nih, kan terakhir kali OSN Yuki SMP ya. Ini SMA belum pernah OSN lagi. Nah, kenapa bisa yakin dengan hal tersebut? Padahal Yuki SMA ini belum ikut OSN, belum pernah ikut lomba lagi. Soalnya kalau untuk keyakinan kayak itu tuh mungkin dulu SMP tuh kayak kayak males gitu Kak. Tapi untuk lebih sekarang kayak nggak walaupun nggak ikut OSN juga tetap rajin gitu belajarnya. Udah ditingkatin lagi ya. Kegiatannya, belajarnya. Bakal ditingkatin sih. Teman atau keluarga Yuki biasanya memberi bantuan dalam hal apa? Kalau itu kalau teman dan keluarga sering kayak bikin membantu kayak ngasih motivasi terus juga ngasih dalam tusuknya di mana terus juga kayak bantu dalam milih jurusan itu. Kalau teman bantunya dalam kegiatan belajar sama si keluarga juga kayak bantu dalam kegiatan belajar itu. Sering membantu juga nggak teman dalam belajar sekolah? Kalau di sekolah ya sering bantu kalau misalnya ada teman yang kayak sulit memahami terus juga materi-materi yang dia nggak tahu terus nggak paham pasti aku kasih tahu gimana cara jalannya gitu. Bagus. Menurut Yuki, guru itu biasanya mengenal Yuki apa? Kalau siswa yang seperti apa di sekolah? Kalau guru seperti yang aku tahu tuh pasti yang mengenalnya atau kayak eh, guru tuh taunya kayak aku tuh males tapi bisa gitu. Terus juga kalau misalnya disuruh ngerjain soal pasti bisa, tapi kalau misalnya lagi kegiatan belajar kayak males ternyata bisa gitu. Gitu sih. Pernah nggak guru memberikan komentar tentang cara belajar Yuki kayak kelihatan males, tapi ternyata bisa gitu? Kalau komentar nggak ada sih kak kalau gitu. Soalnya mereka tuh tahu kalau sesuatu kayak beda-beda gitu. Sering dipuji sama guru nggak kalau bisa ngerjain soal yang diberikan? Kalau sering dipuji tuh pasti sering sering banget sih kak. Kayak misalnya tiba-tiba nilai ulangannya gede gitu, terus dipuji yang kayak dikasih reward gitulah kak, disemangatin guru. Dapat hadiah dong berarti. Ya kalau misalnya lagi yang hektik-hektik banget tuh kayak misalnya satu angkatan tuh nilainya paling tinggi pasti dapat hadiah gitu.
Oke. Baik. Untuk sesi pertanyaan dari kakak sudah selesai. Ini bakal dilanjut oleh Kak Ensil ya. Oke kak. Halo Yuki. Halo kak. Kamu masih semangat kan? Semangat. Semangat banget. Beneran. Semangat. Dikit lagi kak. Aman aman. Nah, kakak mau nanya nih. Kemarin kan Yuki sering bilang kalau Yuki tuh sering ngalamin yang namanya overthinking. Nah, biasanya apa sih yang paling sering Yuki pikirin? Kalau untuk sekarang sih paling sering dipikirin tentang perkuliahan sih kak. Kayak misalnya tuh kalau nggak tembus gimana, kalau nggak lulus gimana, terus juga kuliah tuh katanya nggak seseru kayak di SMA gitu sih kak. Selain dunia perkuliahan, apa lagi yang bikin Yuki sering overthinking? Kalau selain di perkuliahan itu sekarang saat jalanin di SMA ini kayak bakal dapat nilai bagus gak, terus juga bisa dapat peringkat lagi nggak gitu sih kak. Nah, dari yang Yuki sebutin tadi, yang paling sering nih yang bikin Yuki overthinking itu yang mana? Kalau yang paling sering di dunia perkuliahan Hmm. itu sih kak yang paling sering. Yang paling bikin Yuki khawatir tuh yang bagian mana? Yang paling bikin khawatir itu bukan di bagian SMA tapi yang di bagian Hmm. apa sih kak, di kuliah pastinya. Kayaknya Di dunia karena kuliah ya? ya karena waktunya kayak udah deket terus juga nanti Hmm. belum ada persiapan kayak gitu sih kak. Iya, karena tinggal hitungan bulan lagi ya. Ya hitungan bulan. Nah, seberapa sering sih pikiran ini nih muncul dalam pikiran Yuki? Kalau soal seringnya tuh kayak sering sih kak, kayak misalnya tuh nanti misalnya lihat orang yang lulus misalnya kelas ini lulus di universitas top PTN lah, terus ya bisa nggak ya aku kayak gitu juga, terus juga tiap Oh, tiap pulang les terus lihat banner-banner itu pasti pikiran gitu sih kak. oh, jadi setiap lihat itu tuh Yuki jadi langsung overthinking gitu. Ya buat mulai mikir ke depannya tuh gimana gitu, Hmm. ya bakal Nah, siapin apa aja. nah, ketika overthinking Yuki tadi muncul, apa sih yang biasanya Yuki lakuin pada kegiatan belajar Yuki atau pada aktivitas sehari-hari Yuki? Kalau misalnya itu kayak mulai sekarang tuh kayak misalnya ngurangin keluar buat buat nongkrong-nongkrong gitu bakal kayak dikurangin, terus juga ngumpul-ngumpul sama teman dikurangin juga, terus sekarang ningkatin yang kayak ke belajar sih kak, kayak pahamin soal, terus juga cari-cari info buat masukin itu butuh skor berapa gitu sih kak. Oh, oh, hal itu tuh, oh, apakah sinyal kakak nge-lag? Enggak, aman. Bentar ya, jaringannya turun. Ternyata sinyal Kak Ensil lagi bermasalah nih Yuki. Jadi kakak yang melanjutkan ya. Oke, siapa. Tadi sampai ini ya, eh overthinking munculnya tuh bakal kegiatan apa yang bakal dilakuin ya? Iya, Tadi ngurangin nongki, terusan belajar lebih rajin, terus cari info tentang skor itu berapa untuk masuk. ya gitu Terus, kak. oke, selanjutnya kalau eh, Yuki kan menyebutkan ya kemarin kalau belajarnya itu suka naik turun, ya kan, mood swing. Kadang Ya rajin banget, kadang males banget. Nah, kapan kondisi itu biasanya muncul? kalau misalnya lagi rajin banget tuh misalnya kayak misalnya ada teman ngajakin buat belajar itu pasti kayak rajin gitu, terus juga ada semangatnya. Terus kalau misalnya lagi malas banget tuh kayak misalnya tuh kayak gimana ya, kayak lagi capek terus itu tuh kayak malas belajar, kayak pengennya tuh kayak tidur-tiduran aja gitu, nonton-nonton itu sih kak. Capeknya itu karena ini kegiatan di sekolah, terusan ada les gitu ya. Kalau itu enggak sih kak, kalau misalnya kalau habis dari sekolah habis dari les pasti kayak buka buku, tapi kegiatan yang bikin malas itu misalnya udah sama teman terus ngobrol-ngobrol kayak main gitu tuh bakal bikin males gitu. Terus apalagi bisa mabar kan, kayak Hmm. main bareng gitu. Itu tuh bikin males belajar sih kak. Eh, kan tadi kan ini ya, temen juga suka ngajak ini main, mabar, game online. Itu sering nggak? Langsung lama nggak kayak atau cuman sehari atau 2 hari atau seminggu? Kalau itu nggak berlangsung lama soalnya tergantung ini sih, tergantung mereka sih ngajak atau enggak. Terus juga kalau mereka ngajak aku nggak bisa juga, sering aku tolak gitu. Nah, selanjutnya nih,
seberapa besar hambatan eh, kayak teman ngajakin main itu mempengaruhi persiapan UTBK atau TK Yuki? Atau Kalau masih masih bisa dihandle? kalau itu untuk sekarang itu masih bisa dihandle sih Kak. Ini kan teman-teman juga udah mau hilang kayak mau fokus gitu buat belajar. Masih bisa dihandle untuk dihindarin lah. Tapi pernah nggak sih hal tersebut ajakan teman main itu membuat Yuki menunda buat belajar? Pernah sih Kak, sering itu. Kalau misalnya teman lagi ngajak main, terus juga belajarnya, terus belajarnya tuh kayak nanti aja lah lagi main gitu. Ujung-ujungnya pas sampai udah waktu tidur nggak belajar. Jadi sampai ke ini ya, sampai waktunya tidur malah jadi nggak belajar ya. Iya benar. Menurut Yuki nih, apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau target Yuki nggak tercapai? Kalau hal terburuk sih nggak ada sih Kak. Kalau untuk sekarang hal yang terburuk yang bakal terjadi kalau misalnya nggak itu. Soalnya kalau misalnya nggak dapet juga ya udahlah mau diapain kan. Sudah ada rencana Namanya juga ya, udah plan B takdir aja gitu. gitu. Sudah ada. Ya, ada plan B atau enggak plan C. Kemarin kan Ranto Yuki ada ini ya, suruh memilih jurusan hukum ya. Terus ya, terus ada Yuki bilang kemarin menentang atau menyampaikan pendapat lah. Gimana perasaan Ya Yuki saat dibolehkan memilih jurusan sendiri? kalau untuk dibolehin milih jurusan sendiri itu ya senang sih Kak. Kayak misalnya oh mereka ini bakal percaya kalau misalnya aku nih masuk jurusan ini gitu juga. Seberapa berapa persen semangatnya dari sebelum dibolehin sama enggak? Kalau berapa persennya tuh yang pastinya semangatnya tuh udah 100% kalau dibolehin udah pilih jurusan sendiri tuh kayak udah oh ya udah semangat banget itu nggak bakal ada tekanan lah dari mereka. Apa arti dukungan orang tua bagi Yuki? Dukungan orang tua bagi aku tuh kayak misalnya tuh ya didukung ya oh iya boleh gimana ya dukungan tuh misalnya mereka tuh siap yang kayak misalnya butuh fasilitas atau apa-apa itu tuh termasuk udah dukungan sih Kak. Ini sangat penting ya. Ya penting banget dukungan orang tua. Kemarin kan kakak ada ini kan sempat nanya. Inspirasi tokohnya itu Menteri SDM, ya. Hmm, Apa yang membuat Yuki kagum sama Menteri SDM? soalnya kalau misalnya orang itu kayak misalnya tuh orangnya tuh santai tapi kayak awalnya tuh memang agak ngeselin tapi ternyata setelah yang kayak berjalannya waktu tuh kayak dia tuh santai terus dia tuh nggak bakal ngumbar-ngumbar lah gimana soal hasil kerjanya gitu nanti pas di akhir baru ditunjukin kayak oh gini hasil kerja aku nih gini terus suka cukup dia tuh diam tapi membuktikan gitu. Jadi itu yang ingin Yuki pelajari juga dari dia, yang jadi inspirasi. Iya itu salah satunya yang bikin berpelajarin kayak ya kita tuh diam terus tapi tetap berhasil gitu. Kita diam tapi tiba-tiba nunjukin hasilnya ya, di akhir. Ya kayak hasil akhirnya tuh gini oh aku tuh gini walaupun aku diem hasilnya tuh tetap terbaik gitu lah. Ada. Dan persiapan tes nih, dari hasil tes nanti, hal apa yang paling ingin Yuki ketahui? Skornya, Kalau hasil hasil. nanti pasti hasil skornya sih kak kalau terus juga hasil hasil akhirnya tuh bakal gimana gitu itu sih yang pengen diketahui. Lalu, bagaimana kalau hasil tesnya ternyata berbeda dengan yang Yuki pikirkan? Mungkin, oh kurang beberapa poin aja. Kalau misalnya berbeda nggak sesuai ekspektasi yang aku pikirin tuh kayak oh ternyata aku ini kurang ternyata itu kayak kurang terus juga aku pasti ambilnya yang plan yang selain itu ambil plan lain. Pertanyaan terakhir nih, apa langkah konkret yang ingin Yuki lakukan dalam 1 bulan ke depan? Langkah yang konkret yang pastinya tuh pengen pengen pelajarin soal-soal buat tes nanti terus juga kayak pengen melangkahnya tuh kayak ya benar-benar melangkah buat ke depan gitu kak Kalau untuk mencapai hal tersebut berarti harus rajin belajar jangan nunda. nunda-nunda belajar gitu sih.
Nah, Yuki udah tahu. Itu tinggal kontrol mood swing Yuki. Ya sih kak, Ya, kayak kontrol. Harus ada lingkungan pertemanan. di lingkungan sih. Yang paling penting tuh kayak di lingkungan sih. Jadi, sebisa mungkin sesuai perkataan Yuki hari ini, langkah ke depan untuk belajar soal-soal, ya mohon dilaksanakan. Jangan hanya terucap di. Di sini saja. Oke, dari kakak-kakak lainnya adakah pertanyaan untuk Yuki? Ini sudah memasuki inilah, santai lah, pertanyaan santai. Atau ada wejangan nih dari kakak-kakak? Yuki. Silahkan ya, dia kan kalau mau bicara masih wejangan atau mau minta nomor apanya? Cukup sih Kak. Ensil, ada tambahan nggak? Oh iya, sebelum sebelum ke penghujung sesi ini, kakak boleh minta waktunya sebentar ya untuk mengisi beberapa tes. Oke, boleh kak. Tesnya kakak kirim di ini ya, di kolom Kolom chat ya. ini. Kakak ada yang mau disampaikan atau tanyakan? Yuki, nanti kalau hasilnya udah keluar, kamu jangan terlalu jadiin patokan gitu ya. Ini nih cuma untuk Oh, memotivasi kamu gitu. Oh ternyata aku tuh bakatnya di sini gitu. Tapi kamu jangan terlalu memfokuskan hasilnya itu. oh Tetap siap. semangat Ya. pada pendirian kamu juga ya. Karena ini juga Sip. bukan tes yang asli dari psikolognya, tes sessionnya. Karena kami kan belum boleh megang yang asli, tes asli. Hmm. Ya. Tapi ini nih jadiin motivasi kamu aja. Misalnya kamu ngerasa kayak, oh ini ada yang relate nih sama diri kamu. Nah, boleh kamu ambil. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya ini gak puas sama diri Pasti, kamu, ya nggak apa-apa, nggak kamu ambil. ya pasti dijadi motivasi kok kak. Kakak tutup ya wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kakak. Terima kasih Yuki. Ya, sama makasih kakak-kakaknya.